Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Selamat datang di perkuliahan pada pagi ini yang terkait dengan di frontliner atau front office, di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang terkait dengan mekanisme penanganan tamu check-in hotel, di mana kita ketahui bahwa yang terkait dengan penanganan tamu pada awal datang itu adalah sangat penting sekali. Itu melambangkan suatu first impression, ya, first impression yang harus dikondisikan seorang front desk agent. Ya, kita tahu resepsionis sebagai salah satu ujung tombak, ya, sebuah hotel dengan segala pelayanan yang disajikan kepada setiap tamu yang datang yang memerlukan fasilitas maupun informasi-informasi yang terkait dengan ada di hotel tersebut. Bahwasanya senyum dan sapa yang selalu menyenangkan harus dimiliki oleh seorang resepsionis, terutama terhadap tamu yang tiba. Ya, jadi wujudkan first impression yang good, yang baik, ya, yang tentunya tamu tersebut sangat sekali membutuhkan tempat yang nyaman untuk segera bisa beristirahat, juga bisa mengkondisikan dengan keperluan yang menjadi tujuan menginap di hotel tersebut. Ya, itu salah satu yang harus dipahami terkait dengan resepsionis dulu. Nah, di sini ada 3 komponen utama dalam pedoman dalam melayani atau menerima tamu tiba. Ya, yang pertama adalah smart. Nah, jadi di sini seorang front desk agent harus selalu menyapa tamu dengan penuh senyum, menyambut dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore sesuai dengan kondisi waktunya. Ya, itulah yang harus dikondisikan. Greetingnya harus jalan. Nah, lalu yang kedua adalah responsible. Apa itu responsible? Bahwasanya harus seorang resepsionis atau front desk agent harus selalu cekatan dan peduli kepada semua tamu, walaupun sedang sibuk apapun bekerja melayani tamu yang lain datang. Selanjutnya harus cepat dan cekatan menghampirinya dengan selalu menegur bahwa akan melayani dengan segera. Jadi jangan sampai tamu tersebut dibiarkan, ya, walaupun kita memang sibuk melayani tamu yang lainnya. Jadi jangan terkesan kita itu mengabaikan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah care, di mana care ini adalah selalu menyapa tamu dengan menyebutkan nama tamu, nah, sehingga akan kelihatan lebih akrab. Di sisi lain juga tamu merasa diperhatikan, disebut namanya, ya. Berarti di sini terjalin suatu komunikasi yang baik. Ya, itulah salah satu yang merupakan 3 pedoman dalam melayani atau menerima tamu tiba. Itu ya kita kondisikan dulu. Ya, selanjutnya prosedur penerimaan tamu. Nah, itu ya. Ya, prosedur penerimaan tamu adalah yang terkait dengan ada 2. Yang pertama adalah prosedur penerimaan tamu tiba tanpa melalui pemesanan kamar atau disebut dengan walk-in guest. Lalu yang kedua adalah proses menerima tamu tiba melalui pemesanan kamar atau melalui reservation. Itu ya, jadi ada 2. Yang pertama tanpa melalui reservasi, yang kedua melalui dengan reservasi. Tuh. Nah, bagaimanakah prosedur penerimaan tamu tiba yang tanpa melalui reservasi tadi alias walk-in guest? Yang harus dikondisikan adalah pertama pada saat menyambut dan menerima tamu tiba. Nah, ini yang harus dikondisikan adalah yang pertama menyapa tamu. Ya, menyapa tamu, lalu tawarkan bantuannya. Ya, ada yang bisa saya bantu. Nah, itu. Jadi pertama ucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali di hotel X. Ada yang bisa kami bantu. Nah, itu. Tanyakan jenis kamar yang diperlukan. Ya, kita sesuaikan, ya. Seandainya tamu tersebut dengan keluarga, kita sesuaikan dengan yang biasa diperlukan oleh keluarga. Kalau seandainya dia sendiri, kita tawarkan sesuai dengan yang untuk kamar yang sendiri. Itu ya. Lalu juga menjelaskan harga
dan sistem pembayaran. Nah, jadi ini adalah yang paling pokok dalam hal kita untuk mengkondisikan agar nantinya administrasinya dapat berjalan baik, lancar, dan tertib, serta disiplin. Jadi menjelaskan harganya dan sistem pembayarannya sekaligus. Agar jangan sampai nanti ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan skipper juga. Jadi tanpa tahu pembayarannya, langsung diterima saja, ternyata tamu tersebut skipper. Jadi istilahnya tamu jackpot tanpa menyelesaikan segala yang jadi kewajibannya. Nah, lalu tidak kalah pentingnya juga lokasi kamar yang diperlukan. Seandainya seperti tadi, keluarga kita dekatkan dengan taman, atau yang kita dekatkan dengan kolam renang. Ya, itulah salah satu yang menjadi tugas seorang reception pada saat menerima walk-in guest, terutama bagi keluarga. Itu ya. Ya. Lalu terkait yang kedua adalah pendaftaran. Nah, ini ya, pendaftaran tidak kalah pentingnya ya. Tawarkan alat tulis dulu, seperti bukan ya. Lalu membantu pengisian formulir pendaftaran bila diperlukan. Jadi pada saat ini kita jangan sampai kita itu menahan terlalu lama tamu di counter. Ya, cukup kita membantu mengisikan yang diperlukan, yang kontaknya adalah yang penting saja, nama maupun juga tanda tangan. Sedangkan yang lainnya nanti kita akan bantu di dalam pengisiannya. Ya, ingat itu ya. Jadi sebisa mungkin waktu itu hanya 5 menit proses check-in maupun check-out nantinya. Tidak boleh lebih dari 5 menit sebetulnya. Ya. Lalu yang ketiga adalah menentukan kamar. Nah, di sini tentukan nomor kamarnya. Ya. Persiapkan juga kartu tamu, ya. Katakanlah hotel pas dan juga kunci tamu. Ya. Lalu juga selain itu tawarkan pelayanan yang lain selain kamar ya, seperti mungkin ada acara lunch, acara dinner, mungkin juga ada di sejenak menikmati alunan musik di bar, maupun juga yang terkait dengan keperluan lainnya seperti salon dan juga yang lainnya. Nah, itu ya, itulah saat yang terkait dengan menentukan kamar. Nah, lalu setelah itu, setelah tamu semuanya sudah tercover, sudah diantarkan oleh bellboy, tidak kalah pentingnya di sini adalah memproses data. Ya, jadi langsung proses datanya itu membuat slip tamu, lalu juga membuat rekening tamu. Ya, seandainya nanti itu memerlukan extra bill, dibuatkan sekaligus ada masternya, ada ekstrasnya. Itu ya. Jadi buat semuanya 2 ya. Yang satu master, yang satu ekstras. Master untuk yang terkait dengan harga kamar, sedangkan ekstras untuk terkait dengan selain kamar. Bisa juga layanan restoran, layanan di room service dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah mencatat pada buku tiba atau arrival list dan juga departure list. Ya, itu ya. Expected arrival list dan expected departure list. Nah, itu yang terkait dengan proses data di sistemnya. Ya, kalau manualnya sudah selesai, lalu kita masukkan ke sistem. Jadi ada 2 backup, ya. Satu backup manual, secara tertulis di registrasi, lalu yang kedua dalam sistem. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya pada proses menerima tamu tiba melalui pemesanan kamar. Nah, sekarang kita masuk pada sesi yang terkait dengan seandainya itu melalui reservasi. Jangan lupa tetap sama prosedurnya, yaitu greeting, menyapa tamu, tawarkan bantuan, lalu memeriksa pada slip tamu yang diharapkan 3, yaitu di expected arrival list. Nah, lalu tawarkan tamu mengisi kartu pendaftaran pada registrasi form, cukup nama dan tanda tangan. Sedangkan yang lainnya kita bantu melalui permintaan kartu tanda pengenal ataupun paspor yang kita foto langsung, setelah itu kita langsung kembalikan kepada tamu.
tinggal kita nanti yang mengkondisikan untuk pengisiannya. Lalu berikan tanda kamar atau hotel pass tadi sesuai dengan kartu tamu dan juga kunci kamarnya. Setelah itu jangan lupa tawarkan pelayanan lainnya selain kamar. Seandainya nanti tamu tersebut ingin menikmati yang lainnya, kita tawarkan semua yang ada di hotel tersebut biar nantinya saling sinergi pendapatannya, baik itu dari makanan maupun dari kamar dan juga minuman. Selanjutnya panggil pelayan barang atau bellboy agar tamu tersebut diantar ke kamar kepada bellboy tersebut. Selanjutnya setelah itu baru memproses data yang sudah dilengkapi yang kiri tadi. Ya, jadi ke sistem sudah akan dilengkapi. Ini adalah prosedur yang terkait dengan proses penerimaan tamu atau check-in yang melalui reservasi. Nah, di sini ada beberapa sumber-sumber pemesanan kamar. Ya, kita kelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah individual atau perorangan. Yakni pemesanan langsung datang ke hotel untuk membuat reservasi. Bisa atas nama sendiri atau orang lain. Lalu di sini reception karena harus mempergunakan informasi dan teknik yang tepat, maka harus meyakinkan tamu tersebut agar nantinya ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan hotel. Nah, itu ya. Itu kalau kita yang terkait dengan tamu individual atau perorangan. Lalu seandainya kalau dengan dari travel agent atau biro perjalanan, ya biasanya travel agent ini memberikan hotel reservasi maupun langganannya baik untuk individu maupun untuk grup melalui voucher. Ya, jadi yang terkait dengan ini adalah melalui voucher yang tertulis yang ada di situ. Ya, tuh makanya inilah salah satu dari 6 sumber pemesanan kamar termasuk travel agent ini, baik online maupun offline. Ya, itu kita ketahui sekarang ya. Kalau online itu bisa seperti pagi-pagi, Traveloka, Booking.com, ya, Tiket.com, nah itu ya, dan juga Agoda. Sedangkan kalau travel agent yang offline itu seperti Gatur, MG Holiday, Nusantara Tour, nah itu. Ya itu juga melalui semuanya melalui voucher. Lalu yang ketiga apa? Perusahaan-perusahaan angkutan, baik udara, darat maupun laut. Ya, di samping ini sebagai angkutan yang akan penting dalam kegiatan wisata, juga sebagai partner hotel sebetulnya untuk membantu menambah penghunian kamar. Nah ini ya, jadi yang terkait dengan perusahaan tersebut bisa juga menjadi parameter kita untuk menjadi sumber reservasi atau pemasukan kamar. Selanjutnya yang keempat adalah perusahaan-perusahaan swasta asing negara. Biasanya tamu perusahaan ini biasanya sedang melakukan perjalanan untuk urusan bisnis maupun juga berlibur dengan keluarga. Ya, nih. Lalu juga dari kantor-kantor instansi pemerintahan. Nah, tidak bisa dipungkiri ya, memang untuk hotel itu kebanyakan kita selalu dikunjungi oleh dari pemerintahan atau government, ya, baik itu melalui pejabat-pejabat pusat yang berkunjung ataupun juga tamu-tamu kenegaraan maupun juga digunakan untuk meeting atau workshop, ya. Jadi paket lengkap, ya, makanan maupun minuman dan juga kamarnya serta hallnya. Selanjutnya yang keenam adalah organisasi komersil dan sosial lainnya. Seperti dengan adanya kegiatan showbiz, olahraga, mungkin juga terkait dengan perkumpulan-perkumpulan mobil, perkumpulan-perkumpulan yang lainnya. Nah, itu adalah merupakan sumber-sumber pemesanan kamar. Itu ya, kalau bisa diingat-ingat ya. Baik, selanjutnya, nah, teknik menjual kamar itu seperti apa? Kita kategori menjadi 4 kategori. Ya, selling tekniknya. Yang pertama adalah apa? Approach, yaitu apa? Pendekatan kepada tamu. Nah, ini sangat penting sekali ya. Ya, tindakan atau langkah petugas resepsionis pada saat tamu menuju counter, ya, ini adalah sambut dengan ramah, sopan, senyum, dan greetingnya jangan lupa. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kesan baik dari tamu. First impression for excellent. Ya, menunjukkan bahwa kita telah siap untuk melayani tamu dengan segala keramahan yang kita laksanakan.
Jangan dibuat-buat ya, los saja. Itu yang pertama terkait dengan pendekatan kepada tamu. Ya, itu. Tujuannya adalah agar memberikan kesan tadi bahwa kita telah siap melayani dengan segala ramah tamahan. Lalu yang kedua apa? Presentation and pricing. Itu apa? Penjelasan keadaan kamar dan penetapan harga kamar. Jangan sampai nanti kita salah langkah dalam menjelaskannya dan terkesan kamarnya terlalu mahal atau terkesan kamarnya kurang sesuai. Nah, itu. Dalam menawarkan harga kamar kepada tamu yang belum pernah menginap, ya, di hotel kita itu kita harus benar-benar pandai-pandai memahami apa yang menjadi kebutuhan tamu, termasuk letak atau lokasi kamarnya. Nah, disinilah kita itu bukan menjual kamarnya, tetapi juga menjual nilai kamarnya kepada tamu. Ya, nilai ya, ya itulah yang salah satu menjadi barometer kita dalam terkait penjelasan keadaan kamar maupun harganya. Lalu yang ketiga adalah apa? Handling objection atau mengatasi objection, yaitu petugas resepsionis atau front desk agent yang baik akan cepat menolong tamunya dalam menentukan pilihan kamarnya. Jangan sampai kita itu membiarkan tamu berpikir panjang mengenai kamar yang cocok untuk dia. Kita harus secepatnya care untuk membantu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau keluarga yang dicarikan kamar yang tadi saya sebutkan di awal, ya dekat taman, dekat kolam renang, ya itu. Kalau sendirian ya kamarnya jangan terlalu besar-besar, ya seperti itu. Ya. Lalu yang keempat adalah closing the sale atau menutup jual beli. Maksudnya apa? Langkah terbaik dalam menutup jual beli ialah dengan menyodorkan kartu registrasi untuk diisi tamu. Ya, kita sodorkan dengan ramah untuk mengisi registrasi mengenai harga, kita kondisikan, kita kasih special rate ya, kepada bapak ibu. Nah, itu. Dengan seperti itu, dengan keramah tamahan, akhirnya tamu juga akan merasa dihargai. Dan jangan lupa di sini kita mengucapkan terima kasih. Entah itu jadi atau tidak, kita tetap mengucapkan terima kasih dengan tulus. Nah, itu adalah 4 kategori teknik menjual kamar atau selling teknik. Ingat-ingat itu tuh ya. Ya, sekarang cara menyiapkan individual reservation. Mohon maaf ini agak salah tertulis kurang E. Jadi ya, yang pertama adalah meneliti dan membaca reservation slip yang ada di expected rental rate. Ya, bila data kurang jelas dapat dilihat di koresponden. Itu yang pertama ya. Jadi meneliti, membaca mengenai expected rental-nya. Nah, lalu yang kedua apa? Memberikan nomor kamar sesuai dengan pesanan tamu. Ya, memberikan nomor kamar sesuai dengan pesanan tamu dengan cara apa? Menaruh booking slip di room rack, tulis nama tamunya. Nah, itu ya. Ya, ini. Lalu menulis nomor kamar di reservation slip. Jangan lupa ini. Jadi antara manual dengan sistem harus jalan. Ya, jangan sampai kita mengutamakan sistem dok, tapi backup manualnya tidak jalankan. Kita harus menjalankan ya catatan. Lalu mengusahakan permintaan khusus tamu dapat terpenuhi. Nah, seperti ini ada permintaan khusus ya. Tamu minta double bed, tamu minta di pick up. Nah, itu ya. Itu salah satu yang terkait dengan mengusahakan permintaan tamu khusus. Ya. Lalu yang ketiga apa? Langkah yang ketiga adalah apa? Bila ada yang pernah tinggal di hotel itu, kita lihat di guest history-nya. Lalu kita keluarkan di reservation slip, kita tulis key out. Yang artinya apa? Guest history card atau card deck itu dikeluarkan. Ya, ini untuk informasi kepada petugas yang lain yang menangani check-in-nya. Lalu yang keempat adalah melihat dan mengetahui situasi kamar pada hari tersebut. Ya, misalnya jumlah kamar yang rusak ada berapa, yang vacant atau kosong ada berapa, ada yang check out berapa, ada yang vacant inspected ada berapa. Nah, itu harus kita kondisikan. Lalu yang terakhir adalah
Bila pesanan kamar tamu yang akan tiba telah diberikan nomor kamar, maka petugas resepsionis telah siap menerima, menyambut, dan mendaftar tamu yang check-in. Nah, itulah step by step menyiapkan individual reservation. Ya, ada 5 tahap tadi. Itu ya, silahkan disimak baik-baik, terapkan ini ya. Pasti saya jamin nanti kita akan bisa running untuk terkait dengan prosedur dalam pelayanan check-in tamu di hotel ya. Selanjutnya, kalau kita menyiapkan pesanan kamar untuk grup, nah kalau tadi individual sekarang grup, ada beberapa langkah. Yang pertama apa? Usahakan memberikan kamar di lantai yang sama. Nah ini ya, usahakan memberikan kamar di lantai yang sama. Satu floor, satu rombongan itu. Jadi nanti kita bisa mengkondisikan seandainya ada perlu apa-apa dan koordinasi antar peserta dalam rombongan itu cepat bisa terkondisikan. Lalu yang kedua, mengetik VIP room service requisition form untuk tour leadernya. Nah ini ya, jadi mengetik atau menginput data VIP room service requisition formnya untuk tour leadernya. Apa-apa yang dibutuhkan oleh tour leadernya mengenai yang terkait dengan agenda acaranya, terkait dengan grup yang dia bawa tadi. Itu ya. Lalu yang ketiga adalah apa? Menyiapkan apa? Pertama, amplop. Diketik nama grupnya apa, nama tamu masing-masing, lalu nomor kamarnya. Jadi disebut dengan group information list atau ya itu biasanya seperti itu. Ya. Lalu guest card diketik nama satu-satu. Ya, kunci kamar dan guest card dimasukkan dalam satu amplop. Ya, nanti jadi tamu-tamu tersebut nanti dikondisikan dengan tour leadernya, nanti tour leadernya yang akan membagikan. Biasanya ini akan diterima di lobi dan nanti akan disajis di sana. Itu ya. Lalu susun amplop berurutan di atas bagi atau tray. Ya, biasanya seperti itu. Kita saling untuk memperlancar terkait dengan proses pembagian kamarnya oleh tour leadernya. Lalu jangan lupa juga mengetik rooming list-nya, daftar kamar-kamar yang dihuni tamu grup tersebut. Nah, itu adalah yang terkait dengan menyiapkan pesanan kamar grup. Nah, tolok ukur kepuasan pelanggan. Ya, tolok ukur kepuasan pelanggan atau customer itu ada 3. Betul itu ya. Yang pertama apa? Minimnya komplain yang terjadi di dalam pelayanan. Ingat, satu kata pepatah di front office itu biasanya zero complaint. No. Ya. Lalu yang kedua adalah kembalinya tamu untuk